Kloter pertama jemaah calon haji Indonesia mulai tiba di Madinah, Arab Saudi pada 24 Mei 2023. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap memberikan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia. Bergabung Ketua PPIH Arab Saudi, Suban Khalid, langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Jakarta, selamat siang di Arab Saudi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Pak Suban, hari ini kloter pertama sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Bagaimana kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia dari mulai saat kedatangan atau ketibaan di bandara sampai dengan proses selanjutnya? Alhamdulillah hari ini hari pertama kedatangan jemaah haji pada tahun ini, dan sesuai dengan jadwal hari ini akan tiba 16 kloter dengan jumlah jamaah kurang lebih 6.383 jamaah. Dan pagi tadi pukul 9, mestinya pukul 6.20, tapi kemudian ada sedikit mundur menjadi hampir jam 7 ya. Itu kloter JKG 1, Jakarta 1, itu sudah tiba di Bandara Madinah, dan sesuai dengan rencana juga itu menggunakan skema fast track. Nah, skema fast track sebagaimana sudah sering dijelaskan bahwa proses imigrasi seluruhnya dilaksanakan di Jakarta, dan ketika tiba di Bandara Madinah, jamaah keluar dari pesawat langsung menuju ke bus tanpa ada pemeriksaan imigrasi kembali. Dan ini memakan waktu yang sangat cepat. Dari satu kloter tadi pagi itu kurang lebih 15-20 menit semuanya sudah berada di dalam bus. Ini sangat membantu bagi jamaah karena biasanya kalau dengan bukan fast track itu harus mengantri 2-3 jam untuk pemeriksaan imigrasi, memeriksakan paspor satu persatu. Nah, terkait dengan kesiapan lainnya, alhamdulillah tim kami, tim PPIH Arab Saudi sudah tiba di Arab Saudi seluruhnya untuk petugas Bandara Madinah dan petugas Madinah itu sudah tiba pada tanggal 20 Mei yang lalu, dan kami sudah mempersiapkan semuanya. Untuk daerah kerja bandara kami sudah siapkan ada 2 sektor yang akan melayani jamaah haji. Kemudian untuk daerah kerja Madinah kami sudah siapkan ada 7 sektor yang akan melayani jamaah haji. Jadi 5 sektor itu melayani jemaah di hotel-hotel yang berada di sekitar Masjid Nabawi, kemudian 1 sektor khusus untuk mengcover seluruh kegiatan jemaah di Masjid Nabawi, dan ditambah 1 sektor lagi untuk nanti melayani jemaah ketika hendak menuju ke Makkah Al-Mukarramah di Masjid Bir Ali. Kemudian kami juga sudah menyiapkan tim konsumsi, dan untuk melayani jemaah haji selama di Madinah ini kami sudah siapkan 21 perusahaan catering untuk melayani seluruh jamaah haji ketika berada di Madinah. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh chef, seluruh pemilik dari catering tersebut untuk mempersiapkan diri memenuhi jadwal dan menu yang sudah kita tetapkan. Selain itu, untuk layanan kesehatan, itu tim kesehatan sudah membuka klinik kesehatan haji di Madinah dengan perangkat para tenaga kesehatan, dokter, para medis, dan juga peralatan-peralatannya serta obat-obatannya semuanya sudah siap untuk memberikan layanan kepada jamaah haji. Dan mulai hari ini tentu terus akan berdatangan secara silih berganti per hari itu antara 16 sampai 18 kloter, sehingga kami terus mempersiapkan diri untuk menjaga keseimbangan agar layanan ini terus bisa berlangsung sampai akhir kedatangan jemaah haji, baik di Madinah maupun nantinya di Jeddah. Demikian Mbak kira-kira. Pak Suban, 30%, sepertiga dari total jemaah haji Indonesia tahun ini berasal dari kalangan lanjut usia atau lansia. Apa pelayanan khusus yang diberikan kepada kalangan lansia terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Ya betul bahwa pada tahun ini profil jamaah kita itu lebih dari 30% merupakan jemaah yang berusia di atas 65 tahun. Terkait dengan hal ini, di dalam struktur PPIH Arab Saudi itu telah dibentuk ada
bidang layanan lansia dan juga di masing-masing daerah kerja bentuk seksi layanan lansia. Namun demikian, layanan terhadap lansia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab yang berada di bidang maupun di seksi lansia ini, tapi seluruh petugas ini berkomitmen dan harus menunjukkan, harus menampilkan sikap ramah terhadap lansia. Nah ini juga kita kita maklumatkan bahwa haji ramah lansia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tapi juga seluruh jamaah, seluruh kita semua yang ada di Arab Saudi, bahkan tidak tanah air, harus menyadari bahwa pada tahun ini yang ada di antara jamaah haji itu 32%-nya lansia dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi pada kedatangan hari ini, 2 kloter yang kami saksikan dan kami terima, itu untuk kloter 1 JKG, itu dari 390 jemaah, itu sekitar 185-nya, itu 50%-nya itu lansia. Tetapi alhamdulillah, wajah-wajah ceria mereka, meskipun telah melalui perjalanan yang cukup jauh, mereka tetap bersemangat, bahagia tiba di Arab Saudi dan tidak menunjukkan kelelahan. Jadi untuk kloter awal ini, sekalipun mereka dalam kategori lansia, tetapi dalam kondisi yang bugar, kondisi yang sehat, gitu Mbak. Itu yang tentunya kita harapkan ya, kondisi ini sampai dengan selesainya pelaksanaan ibadah haji. Ya betul, Pak Subhan, ya, terkait dengan perizinan jemaah yang ingin melakukan ziarah khususnya ke Raudah pada tahun ini seperti apa mekanismenya? Apakah tetap menggunakan tasreh atau surat izin khusus atau mereka secara mandiri mendaftar di aplikasi? Sesuai dengan kebijakan Arab Saudi bahwa setiap orang yang akan melakukan ziarah ke Raudhah dan juga ke makam Nabi itu diharuskan mendaftar melalui aplikasi secara pribadi. Tetapi kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Haji di Tabang Madinah ini. Kalau itu betul-betul diberlakukan, maka itu akan sangat menyusahkan bagi jamaah kita, utamanya jemaah kita yang tidak familiar betul dengan teknologi gitu. Dan ketika kita mendaftar hari ini belum tentu besok atau lusa mendapatkan slot untuk bisa berziarah ke Raudhah maupun ke makam Nabi. Nah oleh karena itu kami meminta betul dan alhamdulillah dikabulkan bahwa kami yang akan mengurus tasrehnya secara berkelompok. Jadi grup gitu ya, nanti kami yang dari PPEH yang akan melakukan proses itu ke penanggung jawab IT-nya di Arab Saudi sini, sehingga seluruh jamaah insya Allah itu bisa melakukan ziarah selama mereka berada di Madinah, tidak harus tertunda karena soal aplikasi dan soal slot yang belum tersedia. Jadi insya Allah kami sudah diberikan izin oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk melakukan proses pengurusan tasreh ziarah secara berkelompok untuk jemaah haji. Oke, Pak Subhan, kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para calon jemaah haji, tidak hanya asal Indonesia tapi seluruhnya. Apa yang perlu diantisipasi dari jemaah calon haji dalam menghadapi cuaca yang ada di Arab Saudi saat ini? Ya betul bahwa sekarang ini di bulan Mei menjelang bulan Juni ini adalah merupakan peralihan dari musim dingin menuju ke musim panas, dan sekarang ini sudah mendekati panas karena di saat sekarang ini suhunya sudah 41 derajat dan berangsur-angsur akan semakin meninggi menuju ke puncak musim panas. Nah oleh karena itu kami menghimbau kepada para jamaah, pertama adalah agar tetap menjaga asupan air minum ya. Sekalipun tidak haus, karena cuaca di Arab Saudi ini dengan tingkat kelembapan yang kecil itu tidak merasa haus, tetapi kebutuhan air itu tinggi. Jadi sehingga kami menganjurkan untuk jamaah itu selalu minum, tetapi tidak banyak-banyak, tetapi sering gitu ya. Minum sering, supaya kenapa tidak harus banyak-banyak? Karena kalau kebanyakan nanti sering ke belakang gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tetapi sering. Jadi ini untuk menjaga cairan di dalam tubuh. Yang kedua,
untuk mengurangi juga kegiatan yang langsung bersentuhan dengan sinar matahari. Jadi kalau ingin keluar sebaiknya membawa payung atau menuju ke tempat-tempat yang teduh gitu ya. Yang ketiga, tentu agar mengurangi kegiatan-kegiatan yang menguras energi secara banyak, karena kegiatan kita ini masih akan cukup panjang menuju ke puncak penyelenggaraan ibadah haji yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Subhan Khalid, Ketua PPIH Arab Saudi telah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar dari mulai keberangkatan, ketibaan di Arab Saudi sampai dengan pulang semua dalam kondisi sehat dan juga selamat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.